Video part 12a, 12a ini 2 kali lebih panjang dari video-video saya yang lain karena saya akan mengajarkan dan membandingkan semua pelajaran yang sudah saya ajarkan dari video 1 sampai 11. Nah, jadi ini video spesial ya. Ini efeknya ini sangat penting video ini ya. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 726. Wear, wore, worn. Memakai. Shirt, kemeja. Kemeja untuk laki-laki ini seperti yang saya pakai. Blouse, blus. Apa blus itu? Semacam kemeja, tapi biasanya longgar. Tapi kemeja untuk wanita. Banyak kan wanita yang pakai kemeja. Kemejanya agak beda dengan laki-laki kan modelnya. Nah, itu disebutnya blouse yang untuk wanita. Ceremony, upacara. Suit, baju setelan. Baju setelan itu satu set baju dan celana. Seperti bisa contoh pakaian tradisional yang dipakai oleh Pak Jokowi waktu kawinan anaknya itu kan satu set kayak gitu ya. Atau jas juga kan atasan sama bawahan gitu ya. Jadi yang satu setel atasan dan bawahan disebutnya suit. Wedding, pernikahan. First lady, ibu negara atau istri presiden ibu negara itu ya. Palace, istana. Jelaskan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Yang sudah menghafal vocab tadi dengan baik ya akan bisa menjawab soal saya. Masih ingat suit apa? Suit? Ya, pakaian setelan ya, satu setel atasan dan bawahan itu ya, suit. Blouse apa? Kemeja tapi untuk wanita ya. Nah, beda dengan kemeja laki-laki ya. Ayo. Yang digarisbawahi terjemahannya mundur. Upacara pernikahan Kaisang gitu ya. Ini edisi spesial, edisi memperingati turut bergembira atas menikahnya Kaisang dan Erina Gudono ya. Jadi vocab-vocabnya tentang pernikahan ya. Yuk, terjemahkan. Pak Jokowi memakai setelan hitam dan Ibu Negara, Ibu Iriana memakai kebaya. Kebaya itu bahasa Inggrisnya apa? Kemeja tradisional, kemeja wanita tradisional. Nah, gitu kan blouse kemeja wanita tradisional. Itu di Inggrisnya kayak gini ya. Di Istana Paku Alam. Jam 11 AM itu pagi. Pada upacara pernikahan Kaisang gitu ya. Gini ya. Pak Jokowi memakai setelan hitam dan Ibu Negara memakai kebaya. Kebaya itu kemeja wanita tradisional di Inggris kan ya. Di Istana Pakuan jam 11 pagi pada upacara pernikahan Kaisang. Hafalkan lagi agar vocabmu terus meningkat. Hold, held, menyelenggarakan. Bride, pengantin wanita. Bridegroom, pengantin laki-laki. Jadi kalau bride, pengantin wanita, kalau pakai groom jadi pengantin laki-laki ya. Reception, resepsi jamuan. Graceful, anggun. Grand, agung. Gallant, gagah. Muscular, berotot. Royal, raja atau megah. Smart, cerdas. Kalau raja sebagai kata benda, king. Tapi kalau kata sifat, royal, beda tuh ya. Jelaskan dan hafalkan lagi sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung Nih, tadi vocab yang tadi tuh. Hold, held, menyelenggarakan kan dipraktekkan kan ya tuh. Langsung dipraktekkan dalam pelajaran palace apa? Istana ya. Nih royal wedding pernikahan yang agung atau pernikahan raja gitu kan ya, langsung dipraktekkan ya. Sekarang saya akan menerangkan 5 jenis pelajaran. 4 dulu yang akan kita ajarkan ya. 4 dulu, setelah ini baru yang terakhir 1. Jadi plus 1 jadi 5. Yang akan saya ajarkan simple past. Tapi simple past ada 4 macam yang saya ajarkan, yaitu simple past kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif itu kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber ya. Rumusnya subjek tambah kata kerja kedua. Simple past pasif. Simple past pasif itu yang mengandung kata kerja berawalan dia atau ter. Misalkan diambil, terambil. Rumusnya subjek, was were, kata kerja ketiga. Yang ketiga, simple past aktif tapi sedang. Sedangnya dulu. Ya. Rumusnya subjek, was were, kata kerjanya ing. Dan simple past kalimat pasif. Sedang terjadi di masa lalu. Pasif itu di ter ya. Dia ambil, terambil, tapi ada sedangnya. Sedang diambil, sedang dia terambil gitu ya. Rumusnya subjek, was were, tambah being, kata kerja ketiga. Ingat. 4 rumus ini ya. Ada rumus 1, 2, 3, 4. Sekarang mari kita berlatih 4 rumus ini.
Saya terangkan 4 rumus ini dulu ya. Misalkan ada kalimat gini. Yang menentukan rumus yang warna hitam ini. Ini ya hitam tuh, hitam ya. Kaisang menyelenggarakan pernikahan di Istana Paku Alam. Menyelenggarakan nomor ini oh tapi tidak ada sedangnya, berarti pakai rumus nomor 1 ya. Jadi harus kita terjemahkan harus menurut aturan rumus nomor 1. Jadi Kaisang, subjeknya Kaisang. Nah, setelah itu kata rumus nomor 1, subjeknya langsung kata kerja kedua, menyelenggarakan hold kan, hold keduanya held. Nah ini held verb 2 ya, hold held ketiga juga. Held ketiganya tetap held ya, tapi ini held yang kedua maksudnya ya. Jadi Kaisang held, Kaisang menyelenggarakan. Tuh kan subjek verb 2 ya. Setelah beres rumus, kata-kata lain masukin aja. Pernikahan, the wedding, di at Istana Paku Alam, di balik Paku Alam Palace gitu. Jadi ingat ya, nomor 1 pakai rumus subjek verb 2 pakai rumus nomor 1 ya. Contoh nomor 2 sekarang. Pernikahan megah diselenggarakan di Istana Paku Alam. Nah, diselenggarakan di berarti pakai yang ini tuh. Jadi harus pakai rumus nomor 2 ya. Nomor 2 harus pakai rumus nomor 2. Jadi word kata kerja ketiga. Mari kita terjemahkan. Pernikahan megah dibalikan jadi megah pernikahan. The royal wedding. Nah, ini baru subjek ya. Nah, karena pakai rumus nomor 2 harus pakai word dulu katanya. Pernikahan dianggapnya 1 jadi pakai was. Nah, kan ini pakai rumus nomor 2 nih kalimat pasif diter. Setelah itu kata rumus harus pakai kata kerja ketiga. Hold, held. Ini held yang ketiga. Jadi was held artinya diselenggarakan. Setelah beres rumus, kata lain masukin. Di at Istana Paku Alam dibalikan Paku Alam Palace. Nah, gitu kan. Ini kalimat aktif, kalimat pasif sudah ya, 1 nomor 2. Nomor 3. Soalnya ibu negara sedang memakai tapi sedang ada sedangnya, sedang berarti nomor 3 harus pakai rumus nomor 3 ya, kan sedang memakai, yaitu rumusnya was were kata kerja ing ya. Kita terjemahkan yang ini. Ibu negara bahasa Inggrisnya first lady pakai rumus nomor 3 ya, sedang ya. Setelah itu harus pakai was were kata rumus. Nah, karena sedang ibu negaranya 1 pakai was, jangan were ya, were untuk jamak. Jadi was gitu kan ya. Nah, ini kan pakai rumus nomor 3. Setelah itu kata kerjanya ing. Memakainya diingkan. Wearing. Nah, ini kan rumus nomor 3 ya. Nah, setelah beres rumus, ibu negara sedang memakai, beres rumus ini ya. Kata lain dimasukkan. Kebaya itu tadi traditional blouse gitu kan ya. Selama during upacara pernikahan itu dibalik dari itu dulu. The wedding ceremony. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya sedang memakai, rumus nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Kebaya itu sedang dipakai. Ada sedang, ada di. Sedang ada di. Ini pasif nih, sedang ada di. Berarti nomor 4 pakai rumus nomor 4 ya tuh, di atau ter, ada sedangnya. Jadi harus pakai was were, ada being-nya kata kerja ketiga ya. Jadi harus pakai rumus itu. Kebaya itu Inggrisnya the traditional blouse. Ini baru subjek ya. Setelah subjek harus pakai was were. Kebayanya 1, jadi pakai was. Nah, karena sedang pakai being dulu kayak yang ini. Being ya, dipakai di itu harus kata kerja ketiga. Jadi ada being, ada kata kerja ketiga. Wear, memakai kan wear, keduanya wore, ketiganya worn. Nah, ini was being worn. Ini rumus yang keempat ini. Was being worn artinya sedang di. Nah, jadi ini sedang dipakai oleh ibu negara gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 rumus ya. Rumus ke-1 aktif, ingat subjek verb 2. Rumus kedua pasif, subjek was were, verbnya ketiga. Rumus ketiga aktif seperti rumus ke-1 tapi ada sedangnya. Subjek was were, kata kerjanya ing. Rumus keempat pasif seperti rumus ketiga tapi ada sedangnya. Beda rumus 2. Rumus 2 dengan rumus 4 kan rumus 4 sama-sama pasif. Tuh, tapi rumus 2 tidak ada sedangnya. Nomor 4 pasif tapi sedang. Rumusnya was were being, ada being-nya ditambah verb 3. Nah, jadi ada sebetulnya pelajaran ini sudah diajarkan dulu di video 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tapi masing-masing berdiri sendiri. Sekarang kita bandingkan, akan latih bareng-bareng supaya ngerti dengan baik. Hafalkan dulu rumusnya ya, karena akan ditanya.
Nih, nanti akan ditanya, sebutkan rumus kalimat pasif yang ada sedangnya. Inggris mana harus jawab? Subjek, was, were, being, verb 3. Gitu. Saya tanya, sebutkan kalimat pasif tapi tidak ada sedangnya. Subjek, was, were, verb 3. Nah, gitu ya. Hafalkan dulu rumus ini ya. Setelah hafal akan dites sama saya ya. Ayo hafalkan sekarang. Kalau sudah hafal, akan saya tes sekarang. Sudah hafal belum ya? Kalau yang belum, mundurkan, hafalkan dulu rumusnya. Nih, sebutkan rumus kalimat aktif. Nggak ada serangnya yang member. Ayo sebutkan. Iya, subjek verb 2. Gitu ya. Nah, sebutkan rumus kalimat pasif. Diambil terambil. Ayo. Yang tidak ada serangnya. Sebutkan. Ayo. Ayo. Iya. Subjek, was, were, kata kerjanya ketiga. Verbnya ketiga ya. Sebutkan rumus kalimat aktif. Ini aktif ya nomor 1. Tapi kalau nomor 3 aktif tapi ada sedangnya. Ya ada sedangnya. Sedang memakan, sedang berlari. Gitu. Ayo sebutkan. Ya. Iya. Subjek, was, were, kata kerjanya ing. Sebutkan rumus kalimat pasif tapi ada sedangnya. Sedang diambil, sedang dipakai. Ya, itu ya. Sebutkan ayo. Yang tadi yang rumus nomor 4, sebutkan. Ya. Iya. Subjek, was, were, pakai being. Ya, gitu ya. Kita lihat nih. Dari ketiga keempat rumus ini, rumus 2, 3, 4 ada was, were-nya tuh. Was, were, was, were, was, were. Yang tidak ada was, were-nya rumus 1. Nah, untuk kalimat aktif. Jadi ingat, kalimat aktif tuh selalu beda sendiri ya. Tidak ada was, were-nya. Yang lain, yang tiganya sama ya. Yo, kalau sudah hafal, mari kita praktekkan di soal. Ya, ya. Yo, ya. Nih, perintahnya adalah, oh udah apa? Sekarang saya menerangkan rumus kelima. Kalau tadi rumus ke-1 sampai ke-4, rumus yang ada kata kerjanya. Sekarang saya akan mengajarkan rumus kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Tadi kan sudah belajar 4, sekarang rumus kelima, jadi ada 5. Sekarang rumus yang kelima adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Rumus kelima itu, rumusnya subjek ditambah was, were diikuti bukan verb, bukan kata kerja. Ya. Kalau tadi yang 1 sampai 4 ada kata kerjanya, yang kelima ini tidak ada kata kerjanya. Bukan kata kerja itu apa? Noun, kata sifat, adjektif, noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Misalkan ada kalimat gini. Ini contoh 5A. Kaisang adalah pengantin laki-laki dalam upacara pernikahan itu. Nah, kita lihat. Ada kata kerja nggak di sini? Nih, penentu rumus yang warna hitam ini. Ya. Pengantin laki-laki kan bukan kata benda. Bukan kata kerja, tapi kata benda kan noun. Berarti ini kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi tidak boleh pakai rumus yang 4 tadi. Rumusnya harus pakai rumus ini. Subjek, was, were, kata kerja ketiga. Bukan kata kerja. Jadi kita terjemahkannya. Kaisang harus subjeknya ya. Nah, setelah itu harus pakai was, were. Oh, Kaisang sendiri jadi pakai was. Was. Nah, setelah itu masukkan pengantin laki-laki yang kata bendanya. The bridegroom. Nah, gitu. Ini kan rumus sampai sini beres. Sudah beres rumus, kata yang lain masukin aja. Dalam, in. Upacara pernikahan itu dibalik. Itu dulu. The wedding party. Nah, ini adalah contoh rumus yang tidak memiliki kata kerja. Tapi predikatnya kata benda atau noun. Nah, contoh lagi sekarang. Contoh kalimat yang tidak punya kata kerja. Erina Gudono, anggun, cantik, dan cerdas. Kalimat ini tidak punya kata kerja. Jadi harus pakai rumus ini. Bukan yang 4 tadi ya. Kalau tidak punya kata kerja, tidak punya kata kerja, rumusnya harus ini. Walaupun panjang, kalimat ini tidak ada kata kerja sama sekali. Anggun, cantik, cerdas, kata sifat. Ya, kata sifat. Jadi kita harus terjemahkan dengan rumus ini. Kita terjemahkan. Erina Gudono, subjeknya Erina Gudono. Erina Gudono itu siapa? The bride, pengantin wanita. Nah, ini baru subjeknya. Karena Erina Gudono-nya 1, pakai was dulu. Was. Nah, setelah itu masukin kata sifatnya. Anggun, Inggrisnya graceful. Cantik, beautiful. Dannya, and. Cerdasnya, smart. Nah, gini ya. Jadi, kalimat yang tidak punya kata kerja itu bisa predikatnya kata benda nih, noun, pengantin laki-laki. Bisa predikatnya kata sifat nih, graceful, beautiful, smart itu adjektif, kata sifat. Dan bisa predikatnya adverb atau kata keterangan. Nih contoh. Ini tidak punya kata kerja semuanya.
resepsi pernikahan di Istana Mangkunegara pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022. Nah, ini walaupun panjang tidak ada kata kerja sama sekali. Nih, yang warna hitamnya Istana Mangkunegara. Bukan kata kerja, tapi kata keterangan atau adverb. Nah, karena rumus ini, kalimat ini tidak punya kata kerja, harus pakai rumus ini ya, rumus yang kelima. Jadi pakai was were aja. Resepsi pernikahan Inggrisnya the wedding reception. Setelah itu harus masukkan was katanya. Was atau were. Wedding reception dianggapnya satu jadi was. Was. Nah, terus masukin kata di Istana Mangkunegara. D-nya in. Istana Mangkunegara dibalikan. Jadi Mangkunegara Palace. Nah, gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Padanya on, hari Minggunya Sunday, tanggal 11 Desember 2022, December 11 to 2020. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi ingat, ini kalimat yang tidak punya kata kerja ya. Kalimat yang tidak punya kata kerja bisa predikatnya pengantin laki-laki atau the bride, kata benda, bisa predikatnya apa? Anggun, cantik dan pintar, ini cerdas, ini predikatnya kata sifat adjektif. Bisa predikatnya Mangkunegara Palace adverb, kata keterangan tempat. Jadi tidak ada kata kerja semua kalimat ini ya. Jadi ada 5 jenis kalimat ya. Mari kita latihan. Nah, kelima jenis kalimat itu saya tampilkan lagi tuh ya. Ada kalimat asif, aktif, subjek, kata kerja kedua tuh punya kata kerja. Pasif, subjek, was were, kata kerja ketiga. Nah, yang kedua punya kata kerja ketiga. Ini yang tadi ditampilkan lagi. Sedang, subjek, sedang tapi aktif member. Subjek, was were, kata kerjanya ing. Tuh, verb itu kata kerja kan. Pasif tapi sedang, subjek, was were, pakai being, kata kerja ketiga. Tuh. Ini yang nomor 1 sampai 4, ini kalimat yang memiliki kata kerja nih. Verb, kata kerja, verb, kata kerja. Verbnya bentuk ing, kata kerja. Verbnya ketiga, kata kerja. Gitu ya. Sedangkan jenis kalimat kelima adalah kalimat yang tidak punya kata kerja. Subjek, was were, bukan verb. Tuh disebutnya bukan verb. Bukan verb itu apa? Noun, kata benda, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan. Jadi sampai di sini kita sudah belajar 5 jenis kalimat simple past. Nah, gitu ya. Sekarang mari kita latihan. Tunjukkan rumus yang mana, lalu terjemahkan. Nah, saya kasih contoh dulu ya. Nah, tunjukkan rumus yang mana. Tunjukkan dulu rumus yang mana. Sebutkan. Apa rumus 1, 2, 3. Sebutkan ya. Penentu rumus yang warna hitam. Nah, kita. Oh, ada was, ada being. Oh, was being. Oh, berarti ini rumus 4 tuh ya, yang was being. Berarti ini rumus 4. Nah, rumus 4. Pasif, sedang. Tekan rumus 4. Nah, sekarang terjemahkan. Karena rumus 4 berarti sedang di, sedang ter ya. Kita terjemahkan. Kebaya kan tradisional blouse itu kebaya ya. Kebaya. Nah, ini rumus 4 kan ya. Berarti sedang di ya. Sedang dipakai oleh ibu negara gitu ya. Nah, gitu terjemahannya. Nah, contoh nomor 2 kita lihat. Penentu rumus yang warna hitam. Ada was tapi enggak. Oh, bridegroom kata benda ya, adjektif. Oh, berarti ini kalimat yang tidak punya kata kerjanya. Rumus 5 tuh ya, was were tuh ada was. Tapi bukan verb kan, bridegroom tuh kata benda bukan verb. Berarti ini rumus 5 ya. Rumus 5. Kalau rumus 5 terjemahannya biasa, gampang aja. Kaisang pakai adalah boleh, tanpa adalah juga boleh. Kaisang pengantin laki-laki di upacara pernikahan itu. Atau Kaisang adalah pakai adalah juga boleh. Pengantin laki-laki dalam upacara pernikahan itu. Nah, ini kalimat ini tidak punya kata kerja tuh. Ya, Kaisang pengantin laki-laki dalam upacara, nggak ada kata kerjanya kan? Jadi rumus 5 yang ini ya. Ayo, sekarang ke soal beneran. Sebutkan rumus berapa? Ingat penentu rumus yang warna hitam ini ya. Ada was, terus kata kerjanya. Ada was, terus ada kata kerja nih. Tapi nggak ada ing-nya. Oh, berarti ini yang ini was held kan held ketiga. Berarti ini rumus 2 itu ya. Tuh was kata kerja ketiga sesuai ya. Berarti ini rumus 2. Kalau pasif rumus 2. Kalau rumus 2 terjemahannya di atau ter ya. Tidak pakai sedang tapi ya. Tuh. Ayo, langsung terjemahkan. Pernikahan pernikahan megah agung itu. Nah, ini rumus 2. Di atau ter tapi tanpa sedang. Diselenggarakan di Istana Paku Alam pada tahun 2022. Pernikahan agung megah itu diselenggarakan. Nah, di-nya tanpa sedang ya, karena rumus nomor 2.
di Istana Paku Alam tahun 2022. Yo, soal nomor 2 sekarang. Ini subjek nggak ada buzzwordnya. Nggak ada buzzword kan? Oh, berarti kalau nggak ada buzzword rumus satu tuh, nggak langsung aja subjek verb 2 ya, berarti ini rumus satu ya, ini rumus satu, kalimat aktif. Kalau aktif berarti terjemahannya ber, tapi nggak pakai sedang ya. Kaisang, terjemahkan ya, Kaisang menyelenggarakan pernikahannya di Istana Paku Alam. Nah, gitu ya. Ya. Ini contoh ya, contoh 2. Sekarang latihan yang sebenarnya, matikan suaranya, terjemah sendiri. Ya, sebutkan dulu rumusnya. Ini Mangkunegara Pelis kata kerja bukan? Ini mah tempat ya, keterangan, adverb. Berarti ini rumus 5 tuh yang ini ya. Kan kalau yang 1 sampai 4 ada kata kerja, kan? Nih kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja. Yang kelima ini kan nggak ada kata kerja di sini kan? Nah, berarti ini rumus 5 ya. Rumus 5 adverb. Nah, kan rumus 5 adverb, keterangan. Sekarang terjemahkan. Kalau rumus 5 itu terjemahnya biasa aja, nggak usah repot-repot. Biasa aja, tinggal terjemahkan aja. Resepsi pernikahan itu di Istana Mangkunegara pada Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. Nah, resepsi pernikahan di Istana Mangkunegara di hari Minggu 11 Desember 2002. Gitu ya. Terus, sebutkan rumus yang mana? Ada ing-nya nih. Was ing, was ing. Oh, ing. Oh, ing mah berarti ini rumus 3 ya tuh. Verbnya yang ing ya. Nggak ada being, nggak pakai being ya. Tuh, berarti kalau rumus 3 itu aktif tapi sedang. Aktif itu meber ya. Nah, aktif sedang ya. Aktif itu kan meber. Nah, berarti meber pakai sedang. Ibu negara sedang memakai traditional blouse, itu kebaya ya. Kebaya selama upacara pernikahan ya. Ibu negara sedang memakai. Ini rumus nomor 4 ya. Lagi. Ini latihan supaya mahir bisa membedakan 5 rumus ini ya. Perlu sekali ini. Terus, lihat. Oh, ada was. Ini graceful tadi apa ya? Ini anggun, cantik, cerdas. Bukan kata kerja ya. Semuanya kata sifat. Berarti ini rumus 5 ya. Rumus 5 ya. Rumus 5. Adjektif, kata sifat. Kalau rumus 5 terjemahannya nggak neko-neko. Langsung aja terjemahkan. Erina Gudono mempelai wanita atau pengantin perempuan, langsung aja, gampang kalau rumus 5. Anggun, cantik, dan cerdas. Gitu ya. Nah, jika Inggris maniak masih bingung, padahal bilang adjektif, kata sifat, adverb, kata kenal tempat, noun. Saya masih belum paham, belum begitu paham. Setelah beres ini, tonton video part 5A yang berjudul Part of Speech atau cara membedakan verb, noun, adjektif ya, ini ya. Bagi yang masih agak bingung apa adjektif, apa verb, apa noun, setelah beres nonton video ini, tonton video ini ya, 5A. Lagi. Nah, sekarang soalnya bahasa Indonesia, Inggris kan. Pakai dan pilih rumusnya salah satu dari ini ya, latihan kelima ini. Tapi kita cek dulu. Apa Inggrisnya? Dari pengantin laki-laki dari B, bridegroom. Upacara dari C, ceremony. Pernikahan dari E. Dari W, wedding itu the. Ya, kita lihat. Penentu rumus, ingat vocab yang hitam. Ini pengantin laki-laki, kata kerja bukannya? Bukannya pengantin laki-laki mah kata bendanya, naunnya. Oh, berarti nggak mungkin pakai rumus 1 2 3 4 kan? 1 2 3 4 untuk kata kerja nih, verb kata kerja, verb kata kerja, verb kata kerja, verb kata kerja. Berarti pakai rumus 5 yang tidak punya kata kerjanya ya. Jadi pakai was aja langsung ya. Ayo. Kaisang gitu ya. Kaisang sendiri jadi pakai was. Was langsung aja, bukan bukan kata kerja, nounnya langsung. The bridegroom in, ini mundur. The wedding ceremony, gitu ya. Rumus 5, Kaisang was the bridegroom in the wedding ceremony, kayak gitu ya. Lagi, kita cek lagi. Tentukan rumus mana dulu ya. 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Kebaya sedang dipakai, ada sedang.
dan di. Oh, di, sedang di. Kalau ini 3 sedang sedang di. Oh, berarti rumus 4 ini tuh yang was were verb ing ya. Harus pakai rumus ini. Berarti ini sedang di pasif sedang ya, rumus 4. Nah, berarti ini terjemahkan sesuai dengan rumus 4. Pakai was were, pakai being, kata kerja ketiga ya. Ayo. Kebaya itu berarti the traditional blouse. Kebaya itu kan traditional blouse. Nah, kebayanya 1 pakai was, berarti was. Nah, ini rumus 4 kan pakai being dulu. Being, kata kerjanya ketiga, were worn. Jadi was being worn by the first lady. Ya. The traditional blouse was being worn. Ya, ini rumus 4, was being worn tuh gitu ya. Berarti sedang di, ya, berarti kebaya sedang dipakai oleh ibu negara gitu ya. Lagi, Kaisang menyelenggarakan, cek dulu vocabnya, menyelenggarakan hold wedding palace. Kaisang tapi nggak ada sedangnya. Oh, ini rumus 1. Langsung aja subjek kata kerja kedua ya. Berarti Kaisang, langsung kata kerja kedua tuh. Held the wedding in Paku Alam Palace. Ya, rumus aktif. Kaisang held the wedding. Ini rumus 2 ya. Rumus 1, sorry ya. Lagi, pengantin wanita itu anggun dan cerdas. Pengantin wanita bright. Itunya the. Anggunnya graceful. Cerdasnya smart ya. Anggun, cerdas, kata kerja bukan. Bukannya. Pakai rumus 5 berarti adjektif ya. Langsung aja pakai was were ditambah adjektif. Berarti the bright gitu kan ya. Nah, rumus 5 kan ya. Tuh kan rumus 5 ya. Rumus 5 adjektif berarti the bright gitu kan. Kalau rumus 5 pakai was were. Nah, brightnya 1 jadi was. Langsung aja masukkan adjektif. Graceful and smart gitu ya. Nah, ini rumus 5 yang ini. Lagi ya. Soal kelima. Reception pernikahan, wedding itu the, istana palace, dinya on ya. Ingat penutur rumus warna hitam ini. Istana Mangkunegara mah tempat, berarti keterangan ya. Oh, berarti ini kalimat yang tidak punya kata kerjanya. Betul kan tuh, nggak ada kata kerjanya sama sekali kan? Kalau 1, 2, 3 punya kata kerja, verb 2, kata kerja 2, verb 3, verb ing, kata kerja ing. Nah, berarti ini kalimatnya tidak punya kata kerja ya, berarti rumus 5 ya, berarti rumus 5, adverb, kata keterangan. Jadi langsung tinggal rumus 5 pakai was were aja, langsung diikuti bukan kata kerjanya. Resepsi pernikahan itu dibalik. The wedding reception, nah karena rumus 5 pakai was were. Wedding di Arabnya 1. Was, di-nya in atau at boleh. Istana Mangkunegara Palace ya. On Sunday, December 11, 2022. Nah, the wedding was in Mangkunegara. Nah, ini rumus 5 ya. Jadi ini untuk apa? Agar mahir. Ada 5 jenis kalimat simple past itu ya. Mungkin dulu belum tahu, oh ada 5. Ini harus tahu ada 5 ya. Jadi ini untuk memahirkan, harus bisa 5-5-nya. Harus bisa membedakan rumus 1, 2, 3, atau 4, 5 ya. Ayo lagi. Ibu negara first lady, memakai wear worn, kebaya tradisional blouse, di-nya in. Upacara, seremoni, wedding, the. Ingat penutur rumus warna hitam. Sedang memakai, ada sedang, ada sedang oh, berarti ini rumus 3. Was were, kata kerja ing ya. Ayo. Ibu negara, the first lady. Nah, masukkan was. Was, langsung aja kata kerja ing. Kan ini rumus 3 ya. Gitu ya. Tuh, aktif sedang ya. Jadi, the first lady was, nah, kan rumus 3 ya. Wearing, rumus 3 kan kata kerjanya harus ing. Wearing traditional blouse in, yang digaris bawahi terjemahannya mundur. The wedding ceremony. Ya, jadi the first lady was wearing, ini rumus nomor 4 ya. Yo, lagi, ini panjang sekali ya. Yo, karena penting. Pernikahan megah itu diselenggarakan di istana. Cek dulu vocabnya. Ini wedding. Ini megahnya royal. Hold palace. Penutur rumus yang warna hitam. Diselenggarakan. Tapi nggak pakai sedang ya. Oh, berarti rumus 2 ya. Was were langsung kata kerja ketiga ya. Pernikahan megah dibalik.
pernikahan megah itu dibalik dari itu dulu. The royal wedding. Nah, ini rumus 2 ya, rumus 2 ini ya. Jadi the royal wedding. Nah, rumus 2 jadi langsung wasur kata kerja ketiga. Was selenggaraannya ketiga. Held. Jadi held in the palace. The royal wedding was held in the palace. Ini rumus 2 tuh. Was held. Sedang tapi diselenggarakan tapi nggak pakai sedang ya gitu ya. Tonton ulang 2 kali agar mengerti pelajaran ini dengan baik. Ini penting sekali ya, harus ditonton karena ini dengan nonton 2 kali akan bisa 5 jenis kalimat simple past dengan baik. Ya, terima kasih sudah menonton.